Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sore hari ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan yang terbaik. Kita mau datang dengan sikap yang benar, biar kemuliaan, anugerah, dan urapan Tuhan yang baru dilimpahkan atas setiap kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore yang luar biasa ini. Kami bersyukur bahwa anugerah-Mu selalu baru atas setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami mau datang di dalam hadirat Tuhan, biar Engkau penuhi dengan urapan-Mu, kuasa-Mu boleh mengalir. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membawa hati kami, pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yeay. Masuk ke hadiratnya dengan korban syukur, masuk gerbangnya dengan membawa pujian. Sebab Tuhan baik untuk selamanya, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Masuk ke hadiratnya dengan korban syukur, masuk gerbangnya dengan membawa pujian. Sebab Tuhan baik untuk selamanya, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan, mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Mari bersyukur kepada Tuhan, mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Haleluya, sebab Dia baik. Hey, mari masuk hadiratnya, masuk ke hadiratnya dengan korban syukur, masuk gerbangnya dengan membawa pujian. Sebab Tuhan baik untuk selamanya, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Masuk ke hadiratnya dengan korban syukur, masuk gerbangnya dengan membawa pujian. Sebab Tuhan baik untuk selamanya, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Mari bersyukur kepada Tuhan, mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Mari bersyukur kepada Tuhan, mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Bersama-sama lebih lagi, bawa hati kita, bawa pujian kita. Haleluya. Masuk ke hadiratnya dengan korban syukur, masuk gerbangnya dengan membawa pujian. Sebab Tuhan baik untuk selamanya, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Masuk ke hadiratnya dengan korban syukur,
masuk gerbangnya dengan membawa pujian. Sebab Tuhan baik untuk selamanya, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Mari puji bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia. Katakan lebih sungguh lagi, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersorak, menaikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia. Sekali lagi katakan, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersorak, naikkan pujian. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Angkat tanganmu, muliakan namanya, sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang lebih sungguh lagi, membawa setiap pujian kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau pencipta, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Sebab Dialah pencipta hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima
segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Haleluya, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, sebab Engkau Allah yang mulia. Haleluya, Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita berdiri bersama-sama, katakan pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab kami bersyukur Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan segala pujian kami mau naikkan di hadapan-Mu. Haleluya, yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, sebab Engkau yang awal. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian kami naikkan Tuhan. Haleluya, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hati kami lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Haleluya. Kirata karalamayase, kiralamayasya karalamalab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 ala. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, oh,
penuhkan. Kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebab hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih sungguh lagi katakan, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Selamanya segala pujian dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau yang punya kuasa, Amin. kerajaan, kekal, Amin. selama-lamanya. Yes. Dan Kau segera akan datang menjemput umat-Mu. Biar kami terus dipersiapkan, dimurnikan, supaya Tuhan manusia dalam kami benar-benar menjadi manusia yang murni di mata-Mu. Terima kasih. Kunjungilah kami semua. Anak-anak-Mu yang ibadah di rumah, kunjungi mereka. Beri roh takut akan Tuhan, Amin. supaya mereka belajar untuk tunduk kepada firman-Mu. Terima kasih. Kami sekalian mau mengagungkan firman-Mu, karena firman-Mu lah kehidupan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom semua teman-teman. Haleluya. Kita berkumpul kembali dan kita rindu satu kali kita boleh berkumpul
di tempat yang paling mulia, kekal selama-lamanya. Tapi kita semua harus melalui proses perubahan. Ya, bagaimana Yakob di tepi sungai Yabok ini mengalami satu perubahan yang drastis. Kata Yabok artinya ia akan mengosongkan. Jadi kita ini mau dikosongkan dari hidup-hidup yang gak benar. Seperti logam mulia. Kalau mau betul-betul mulia harus lewat api. Dan api inilah yang mengubah. Api perubahan. Ya, api ini bisa menghanguskan pada sisi satu, pada sisi lain memurnikan. Tergantung bahannya apa. Jadi bukan karena apinya sama, tapi bahan yang terbakar akan habis. Tapi bahan yang baik akan meningkat mutunya. Nah, itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu api. Ya. Jadi ada dua pekerjaan api. Menghanguskan, memurnikan. Dan Allah Bapa mengutus Yesus sebagai api. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi dia bukan manusia biasa. Tapi manusia yang berlaku seperti api. Dalam kitab Wahyu dikatakan matanya itu seperti api. Ya, kakinya juga itu membara seperti tembaga yang begitu panas. Nah, kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, kalau dikatakan murka itu biasanya panas. Panas yang menghanguskan. Ya, siapa yang percaya anak? Saya perhatikan di sini. Ia beroleh hidup kekal. Banyak orang percaya tapi tidak tunduk dengan perbuatan dari anak itu. Nah, Yesus ini mau memurnikan kita. Karena itu dia izinkan masalah-masalah timbul untuk memurnikan kita. Jadi ada hal-hal yang kita kira tidak baik, tapi itu baik untuk memurnikan kita. Karena itu kenapa setan itu masih belum dieksekusi. Karena masih mau dipakai Tuhan untuk menguji kita. Ya. Dan kalau kita murni, kita beroleh hidup kekal. Tapi siapa yang tidak mau taat, maka murka Allah, api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, Allah kita api yang menghanguskan. Nah, orang Israel pernah mengalami satu kondisi kegelapan rohani. Ya, begitu mereka merosot, baik kerajaan utara, 10 suku, kerajaan selatan Yehuda, kerajaan utara itu disebut Israel, kerajaan yang bawah disebut Yehuda. Dua-dua kondisinya terus turun. Akhirnya dibuang ke Babel. Nah, di sana mereka dihajar Tuhan 70 tahun. Supaya mereka bertobat. Dan memang mereka bertobat, sejak itu mereka tidak lagi mengadakan penyembahan berhala. Dan mereka balik kembali ke tanah Israel. Mereka bangun mula-mula, waduh, ibadah dengan nabi-nabi, ya Hagai, ya lalu Sakaria, Maleakhi, mereka mulai antusias. Tapi setelah itu merosot kembali. Ya, itu menyedihkan. Jadi rupanya kita tidak boleh
merasa kalau kita sudah percaya, kita ini sudah aman. Kita mesti menjaga terus sampai mati. Nah, kondisi yang digambarkan dalam perjanjian lama, dari kitab perjanjian lama, itu lalu berhenti pada kitab Maleakhi. Nah, itu keadaan yang paling buruk, karena melalui nabi ini paling keras berbicara. Tuhan tidak pernah berkata begitu 4 pasal itu penuh dengan kekerasan, ucapan yang tajam. Nah, ini seperti gereja pada akhir zaman. Jadi kalau dulu dalam PL merosot terus sampai pada kitab Maleakhi, maka Allah berdiam diri 400 tahun. Dia tidak mau bicara, nggak ada utusan. Ya, namun mendadak Tuhan munculkan Yohanes Pembaptis. Jadi Nabi Maleakhi ini namanya berarti utusanku. Dia memberikan peringatan keras. Setelah itu Allah diam. Rupanya oleh karena begitu bebal orang Israel, Allah lalu berdiam. Dia tidak mau bicara. 400 tahun kemudian mendadak muncul Yohanes Pembaptis yang menggegerkan. Nah, karena itu kitab Maleakhi 3 ayat 1-3 berbunyi, Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. ya ini kita berhenti sampai ayat 2 dulu. Aku menyuruh utusanku. Siapa utusan Tuhan? Waktu itu adalah Yohanes Pembaptis. Tapi setelah itu ya masih banyak utusan. Tapi mempersiapkan jalan di hadapan kedatangan Tuhan. Dengan mendadak. Nah, dengar, karena orang Israel waktu itu kaget ya. Peristiwa Yohanes Pembaptis muncul luar biasa ya, untuk apa? Untuk meratakan jalan bagi Yesus. Dan Yesus disebut malaikat perjanjian. Malaikat. Jadi Yesus itu memang seperti waktu Yakob berada di sungai Yabok, dia ketemu dengan malaikat. Itulah Yesus. Yesus disebut malaikat perjanjian. Dia datang. Ya. Bahkan di sini katakan, siapakah yang bisa tahan menghadapi hari kedatangannya? Kenapa? Karena ia seperti api. Yesus itu seperti api. Tukang pemurni. Jadi api pemurnian. Karena itu saya percaya, sekarang Tuhan memberikan pada kita firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini api. Kalau sudah ingin murni, sudah mesti terus hubungan dengan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini api. Ya, dan seperti sabun, tukang penatu yang membersihkan. Ayat ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, zamannya Maleakhi, para imam dan Lewi, ditegur keras oleh Tuhan. Karena mempersembahkan korban-korban yang bagi Tuhan muak, dia berkata sampai muak, najis, marah Tuhan. Ya, inilah kemerosotan. Saya melihat
kondisi seperti ini seperti sekarang. Gereja Laodikia. Begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan juga berlaku seperti itu. Namun saya percaya Tuhan itu baik. Di tengah-tengah kegelapan, kehancuran, Tuhan masih sisakan orang-orang yang benar-benar mau dimurnikan. Supaya dikatakan mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Nah, saya harap kita, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini, jangan kita ikut-ikutan dengan jumlah. Dia kan juga orang Kristen. Dia kan juga melayani Tuhan. Kami lihat bagaimana korbannya. Ya memang sama. Dari luar. Ya. Jadi kita melihat nubuat tadi katakan dengan mendadak. Kedatangannya yang pertama, Yohanes Pembaptis itu sebagai pembuka jalan. Untuk apa memurnikan lebih dulu. Ya, membersihkan supaya bertobat, lalu mengizinkan Tuhan supaya firman api pemurni datang. Tapi sayang mereka tolak. Namun diterima oleh orang-orang yang kemudian menjadi rasul, menjadi murid-murid, dan sekarang saya katakan sebagian dari jemaat global di dunia ini. Ingat ya. Tidak semua orang Kristen, tapi sebagian. Selalu saya melihat di Alkitab, Tuhan itu selalu punya umat yang dikatakan sisa, remnant. Yang betul-betul mau menjaga diri dalam kebenaran. Nah, ini kedatangan Tuhan pertama, mereka sambut, tapi buktinya lihat orang Israel, umat pilihan. Sebagian besar menjadi orang Farisi, orang Saduki, ya, kelompok bahkan Herodes, dan menyalibkan Yesus. Karena itu Tuhan menetapkan, Tuhan mau datang kedua kali. Dia utus lagi pendahulu, Elia, yang sekarang masih di sorga. Ya, Tuhan simpan Elia waktu dia naik ke sorga, masih pakai tubuh biasa di sana, dan nanti akan diturunkan ke bumi untuk mengadakan yang namanya suatu kegerakan besar. Dia nanti juga akan menurunkan api kembali. Untuk apa? Memurnikan Israel. Sebenarnya begitu. Tuhan ini punya desain, datang memurnikan melalui api sengsara. Nah ini pasti. Jadi orang Israel nanti pasti mengalami sengsara. Cuma sekarang banyak namanya jemaat gereja juga tidak mau bersih dan nanti mengalami hal yang sama seperti Israel. Jadi Anda, saya, kalau tidak mau dimurnikan sekarang, nanti akan mengalami sesi pemurnian yang akan datang. Perhatikan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan Tuhan berkata, firman, pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi Yesus dan ucapannya itu sama, identik. Dan itu api, dua-dua itu api. Yesus itu api, firman Tuhan itu juga api. Ya, seperti Maleakhi 3 ayat 2c mengatakan, sebab ia seperti api. Nah api ini akan memurnikan, sehingga naik, karat dari emas itu makin murni, atau menghanguskan. Ya,
Ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan, kalau tidak mau bertobat, biasanya Tuhan izinkan, akan menemui macam-macam hal. Ya, Yeremia 23 ayat 29 berkata dengan jelas, Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? ya, firman Tuhan itu seperti api. Dan untuk hati-hati yang keras, firman Tuhan seperti palu. Karena itu waktu saya masih muda mendengar firman Tuhan, saya banyak menangis. Sepertinya di palu. Perkataan Tuhan, dah, masuk. Wih, ya, saya tahu hati kita ini kadang-kadang keras. Perlu dipalu, dihancurkan. Dan seperti emas yang banyak campuran, perlu dimurnikan dengan api. Nah, kita pilih. Kita mau dimurnikan dengan firman Tuhan sekarang, atau nanti firman Tuhan dengan sengsara. Jadi kalau sekarang belum masa sengsara ini. Tapi memang ada problem-problem. Tapi belum sengsara yang besar. Tapi nanti ya. Nah, masalahnya Anda itu mau dimurnikan sekarang secara pribadi-pribadi. Karena itu di gereja, tidak bisa dikatakan semua anggota gereja itu kudus. Memang orang kudus, ya disebut orang kudus karena percaya. Spiritnya. Tapi jiwanya seringkali belum murni. Pikirannya masih kotor, perasaannya masih mudah tersinggung dan sebagainya. Nah, ini masalahnya di situ. Ya. Mereka yang beriman sejati, yang betul-betul imannya betul pure, genuine, itu mencari kemuliaan Allah. Sekarang banyak orang mencari bukan kemuliaan Allah, tapi bagaimana berkat Tuhan. Memang kalau kita cari yang benar, berkat pasti menyertai. Tapi orientasi fokus kita jangan kepada berkat. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang seberang. Mesti nyebrang. Karena itu Abraham disebut orang Ibrani. Ini saya sudah terangkan. Ya, nama Ibrani itu diberikan pada Bapak Abraham. Sebab ia diambil dari seberang sungai. Bahasa yang dikatakan flood. Itu artinya arus. Jadi kita ini mesti dipisahkan dari arus dunia. Semua kita melihat seperti orang Israel mau masuk tanah Kanaan harus lewat namanya sungai Yordan. Dan dikatakan arusnya itu waktu melintasi ya musim itu dikatakan itu meluap. Jadi memang kita lihat sekarang arus dunia ini mau menghanyutkan banyak orang. Dengan apa? Cara arus massa. Yo, ikut. Ini biasanya, ya mau berubah secara moral, mereka demo. Dulu saya masih waktu datang ke Australia dulu, pertama kali tahun 64, ya, itu ada acara yang disebut Mardi Gras. Wah, itu masih ya bagus gitu. Mobil-mobil dikasih bunga-bunga bagus. Ada wanitanya dan sebagainya. Tapi waktu itu masih baik lah. Tapi belakangan waktu anak saya kuliah di Sydney, dia memberikan potongan koran tentang itu.
Lalu di situ mulai, waduh, seronok sekali. Ya. Jadi mereka menunjukkan sudah berbeda. Kelainan jenis. Ya. Nah jadi kita melihat Yosua 24 mengatakan Abram ini diambil Allah dari seberang arus sungai. Yakob juga begitu. Waktu dia harus lewati sungai Yabok, dia diambil dari sungai Efrat, lalu juga Yabok. Ya, saudara. Jadi hanya orang yang mau dimurnikan orang dalamnya, inner man, itu menjadi orang Israel sejati. Tadi saya katakan Ibrani, ya, orang Ibrani. Nah, orang Ibrani ini orang Israel sejati karena orang yang sudah nyebrang, ya. Nah, jadi bukan yang lahiriah. Karena itu Tuhan tidak urusan dengan yang lahiriah. Tapi Tuhan melihat bagaimana batin kita. Roma 2 ayat 28, 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Orang Israel menyombongkan diri sebagai keturunan Abraham. Maka Rasul Paul memberitahu, hati-hati. Yang sejati itu bukan lahiriah. Yang sejati itu yang rohaniah. Ya. Jadi mereka, kami disunat. Karena kami orang Yahudi. Kata Tuhan, yang penting itu bukan sunat lahiriah. Sunat hati secara rohani. Bukan hurufiah. Karena nanti yang dapat pujian itu bukan dari manusia. Setelah kita mati, habislah. Semua pujian manusia habis. Karena itu kita diberi kesempatan. Kita mau memurnikan sekarang, ya, dengan firman yang seperti api, dan dengan Roh Kudus yang juga seperti api yang membakar dosa-dosa kita. Karena itu kalau kita penuh Roh Kudus, rasanya ada sesuatu dalam batin kita ini membara, ya. Nah, waktu Yesus disalibkan, setelah Yesus disalibkan, maka terbitnya namanya perjanjian baru. Manusia masuk dalam zaman anugerah, zaman yang disebut masa waktu perkenanan, di mana Tuhan terima orang-orang berdosa asal mau percaya pada Tuhan dan bertobat. Ya, kenapa, Karena nanti Tuhan akan melakukan tindakan keras, yaitu akan datang waktu pembalasan. Jadi ada waktu rahmat, tapi ada waktu pembalasan. Waktu kedatangan Tuhan kedua, itu gambar merah itu. Ya, tapi sebelum itu Tuhan masih kasih kesempatan. Ada lingkaran kecil, MS, masa sengsara. Nah, melalui kitab Daniel kita tahu masa sengsara ini 7 tahun nanti. Ya, kita sekarang ini berada pada ujung, mendekati lengkungan terakhir dari lengkungan hijau itu. Jadi masih ada waktu sisa ini untuk kita sekarang. Gunakan waktu sisa ini untuk memurnikan. Sekarang ayo bertobat. Ayo
pikiran kita jangan seperti dulu lagi. Kalau benci orang masih terus benci. Cepat. Hilangkan semua. Coba belajar, korban, salib. Memang untuk mencintai orang yang menyakiti kita itu tidak gampang. Ya, hari Minggu sudah dikhotbahkan oleh Pendeta Sundoros. Hosea harus mau menerima, yaitu seorang pelacur. Itu aja sudah sulit. Setelah punya anak, melacur kembali. Dan Tuhan kata Hosea, kamu tebus. Artinya dijual, menjual diri. Sampai dia dijadikan pelacur. Dan Hosea tebus. Begitu kasihku, kata Tuhan. Itu mestinya menyentuh hati kita. Kalau kita rasa pakai perasaan terus mengikut Yesus, perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita nggak bisa. Kita mesti tunduk pada Tuhan. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan datang di udara mendadak, dengan mendadak dia akan datang. Ya, untuk meluputkan kita dari masa sengsara ini. Dan setelah masa sengsara, dengan mendadak Tuhan datang ke bumi. Ya, untuk menghukum manusia. Karena itu, saudaraku, marilah kita gunakan waktu ini dengan baik. Sementara sudah mendengar firman ini yang saya sampaikan, firman Tuhan ini memurnikan hidup kita semua. Waktu saya mempersiapkan, saya juga sepertinya diberitahu, ayo berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan itu seperti api yang bisa melembutkan. Kita ulangi, Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Ya, firman Tuhan itu bisa melembutkan. Kenapa? Logam itu harus dimurnikan dengan api. Karena itu cara untuk memisahkan dari namanya kotoran logam. Kalau sudah lihat emas itu ada bermacam-macam. Ya, untuk klip di dasi ini biasanya yang dijual itu 14 karat. Pena itu selalu dari emas. Tapi emasnya 14 karat. Klip-klip emas untuk kancing 14 karat. Keras. Ya, saudaraku. Namun harus dimurnikan, naik. Cincin ada yang dijual 20 karat, 21, 22, paling tinggi 23. Kenapa? Ada campuran tembaga umumnya atau perak. Ya. Dan api itu sarana untuk memurnikan emas dari yang disebut kotoran logam. Tembaga, perunggu, perak itu disebut kotoran kalau sudah begitu. Ada kadang-kadang timah, ya. Waktu kecil saya suka nyetak timah bentuk uang dan saya melihat gimana caranya. Ya, begitu kena panas lalu keluar kotoran timah itu dibersihkan begini, putihnya bukan main. Ya, lalu didinginkan, busam masih. Jadi waktu panas itu, betul-betul kemilau. Tapi begitu dingin, busam lagi, panasi lagi. Ya, begitu terus. Ya, saudaraku. Jadi kita melihat, kenapa bisa dipisahkan? Karena titik lebur
dari logam-logam ini berbeda, titik didih khususnya. Ya, begitu mendidih, yang mendidih itu biasanya yang jelek dulu. Sudah lihat emas itu sampai hampir 3000 derajat. Jadi 30 kali air mendidih panasnya. Kalau air itu 100 derajat. Perak itu 2162. 20 kali dari air mendidih. Tembaga lebih panas. 2310 derajat. Nah, waktu cair, maka dengan mudah diambil cairan itu. Begitu juga saat roh kita, jiwa kita hancur. Itulah waktu yang terbaik untuk menyingkirkan. Kata Yabok artinya ia menguras, mengosongkan. Jadi waktu kita berdoa, kita salah, bertobat, kita nangis, hati kita hancur, itu waktu pemurnian. Itulah waktu di mana engkau harus cepat tobat. Jangan kembali lagi. Ya, karena itu waktu Daud mendengar perkataan dari Nabi Nathan, dia nangis 7 hari, 7 malam dia berpuasa, dia gulung-gulung, tidak mau tinggal di istana, dia di lantai. Sekarang ini banyak orang, aduh, Daud aja bisa berbuat dosa, kalau saya wajar lah. Ya, buktinya Daud bisa dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Saya seperti itu, enggak apa-apa toh. Ya, kalau Anda bisa bertobat seperti Daud. Bisa kembali, bisa. Tapi bisakah Anda seperti Daud? Dan mengakhiri pengakuannya dalam Mazmur 51 ayat 19, apa kata Daud? Ini dia katakan. Korban sembelian kepada Allah ialah roh yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bahasa Indonesia katakan korban sembelian ialah jiwa, maksudnya spirit lebih dulu. Jadi roh saudara ini harus bisa dipisahkan dari roh-roh lain, roh cemburu, roh kebencian, roh ya yang jelek-jelek itu spirit umumnya, dimulai dari situ. Ya. Jadi spirit kita ini mesti dibersihkan, lalu hati kita juga mesti, jiwa kita mesti remuk. Nah, sebagai pemurni hati, Tuhan itu tahu. Dia ngerti hati manusia. Kapan dia itu lihat, wah ini betul bertobat, atau cuma air mata. Seperti Esau, Tuhan kata no. Dia nangis, tapi dalamnya enggak. Masih kasar. Ya, tapi lain dengan seorang di tengah-tengah kerajaan Yehuda yang makin merosot, makin jelek, dan Tuhan sudah marah besar karena ada raja yang sangat mendukakan Tuhan, Manase. Itu luar biasa jahatnya. Ya, kita melihat ini Yosia muncul setelah itu. Ya, setelah Manase, lalu dia punya anak, lalu cucunya ini muncul Yosia. Hebat. Kenapa hebat? Ini 2 Raja-Raja 22, 19 dan 20. Oleh karena hatimu melembut dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini
dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Iya, saudaraku, dalam Alkitab hanya ada beberapa raja yang betul-betul baik. Daud, Yosafat, Hizkia, ya, lalu Yosia. Ini betul-betul baik ini. Ya. Hati mereka ini dikatakan dalam ayat 19, oleh karena hatimu melembut. Bahasa Indonesia, sebab engkau sudah menyesal. Maksudnya melembut. Dan kau merendahkan diri. Dengar, setelah lembut, baru bisa rendah. Saya renungkan, lembut dulu. Karena itu Tuhan kata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi mesti lembut dulu baru bisa merendah. Jadi orang nggak bisa merendah kalau merendahkan belum melembut, itu cuma ya karena mau minta tolong, belum bertobat. Kapan melembut? Waktu engkau mendengar. Banyak orang berkata, kita nggak perlu takut hukuman Allah. Loh, salah satu. Jangan saya pikir Tuhan itu tidak perlu ditakuti hukumannya. Itu juga harus. Ya, karena itu banyak orang berkata, jangan bicara soal neraka. Itu kan Tuhan kan enggak begitu. Tuhan itu maha kasih. Wow, kalau Anda tidak bicara juga Tuhan itu bukan hanya maha kasih, dia maha adil. Dia kan menghukum keras. Bahkan gak ada hukuman manusia yang begitu keras. Ya, jadi waktu itu Yosia nangis, betul-betul nangis. Dan waktu dia nangis, aku pun telah mendengar. Ya, lihat salah satu tanda kelembutan hati itu memang menangis. Lihat anak-anak. Karena itu kata Tuhan, kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak, kamu nggak bisa masuk surga. Nggak bisa. Wah, ini peringatan keras. Ya. Jadi kalau saudara sudah nggak bisa mengeluarkan air mata, itu tanda bahaya. Dan Tuhan janji pada Yosia, kamu tidak akan melihat malapetaka. Nggak akan. Ya. Walaupun aku sudah pastikan, pasti malapetaka. Tapi aku buat perkecualian, exception. Nah, lihat. Jadi Tuhan nanti pasti akan melakukan keras atas bumi ini. Tapi Tuhan membuat satu exception, kekhususan, jalur khusus. Itulah bagi orang-orang yang nanti mengalami rapture lebih dulu. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Masa dia nggak sayang sama anaknya yang seperti anak kecil? Karena itu jangan kita malu kalau kita hancur hati kita. Ya, lihat anak-anak setelah dia nangis selesai. Enggak lalu benci, enggak ada, hilang. Heran ya. Karena itu kata Tuhan, kalau kamu harus kembali kepada anak. Jadi firman yang melembutkan ini, ada gambar ini, saya mau cari. Saya memang lihat tadi, lembut lalu bisa turun. Karena itu ini kata-kata bagus, melt down.
Meleleh ke bawah. Ada yang meleleh lalu bisa ke atas? Enggak ada ya. Kalau meleleh ya mesti ke bawah. Nah, kalau firman Tuhan ini diterima sepenuh, oleh karena punya rasa apa? Hormat dan takut. Maka hati ini lembut. Kalau hati kita sudah bisa lembut, pasti bisa merendah, leleh. Drop. Ya. Dan ini terjadi bagi saleh-saleh Tuhan yang suka beribadah. Dia bisa sekali lagi merendahkan diri, merendahkan. Jadi kita mesti ulang-ulang. Karena ini kunci di mana setelah kita sukses, ingin naik lagi. Ya, spirit kesombongan ini ingin naik lagi. Dan kita mesti terus di bawah kaki Tuhan. Untuk datang tersungkur. Karena itu apa yang membuat kita bisa begitu? Kalau pegang janji. Ibrani 12 ayat 28-29 berkata, Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. iya, terus saya akan ubah kata-kata yang bukan kuning. Kata-kata kuning itu bahasa Indonesia betul. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu mestinya ke bawah sekarang. Biarlah kita beroleh anugerah. Jadi perhatikan, kalau ini ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, biarlah kita beroleh anugerah. Nah, anugerah diberi pada siapa? Kata Tuhan, Allah melawan orang sombong, tapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi memang kalau kita tahu kerajaan Tuhan itu tidak tergoncang, biarlah kita beroleh anugerah. Dengan mana? Dengan anugerah itu, yaitu janji yang tidak tergoncang ini, kita dapat berbakti kepada Allah dengan cara yang berkenan, disertai penghormatan dan takut ilahi. Inilah yang disebut kesalehan. Inilah yang dilakukan dalam ibadah, hormat dan takut ilahi. Ya, jadi betapa pentingnya yang disebut ibadah itu. Sekali lagi, saya beri keterangan tentang apa itu kesalehan. Ya, coba bacakan apa itu kesalahan. Eusebia adalah Kenyataan dari sikap baik yang disertai penyembahan terhadap Allah. Dan itulah sikap yang penuh hormat terhadap Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Karena ada roh takut akan Tuhan. Iya, jadi kesalehan itu begitu. Hormat. Ya, dengan sikap suka menyembah, tunduk. Ya, karena mau benar, hidup benar dan kudus. Kenapa? Karena ada roh takut akan Tuhan. Dan perjanjian Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncang. Bagi mereka yang percaya. Ya, tidak tergoncang artinya firman Tuhan itu tidak berubah. Dan itulah yang dimaksud dengan biarlah kita beroleh anugerah. Anugerah apa? Anugerah perjanjian. Nah, untuk inilah Yakob itu bergumul dengan malaikat, ya, dan dalam Maleakhi dikatakan malaikat perjanjian. Beroleh anugerah apa? Anugerah kekuatan. Ya, saat kapan? Saat Yakob bergumul dengan malaikat ini, malaikat perjanjian. Walaupun pangkal palnya terpelecok,
Saya yakin, waktu dia terplecok itu, waduh kesakitan, dia nangis. Aduh, Tuhan. Aduh, waktu itu dia, aduh. Tapi dia mau tidak melepas. Malah merangkul, aduh. Apa? Kasihani aku. Itulah cara Tuhan. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang Tuhan itu merangkul kita, lalu bergulat, menundukkan kita, sampai kita itu rasa kesakitan. Tapi jangan melepas Tuhan. Nah di sini ini banyak orang Kristen justru kalau ada sesuatu kena, justru malah melepas Tuhan. Nah Tuhan kok begini jahat. Ini salahnya. Anaknya mati, marah sama Tuhan. Loh, kok Tuhan yang disalahkan? Mestinya itu, waduh anak saya mati ini mesti, saya keliru ini. Saya masih merangkul Tuhan. Mestinya begitu. Jadi kalau ada masalah dalam hidup saudara, itu bukannya saudara marah lalu melepas, justru di situ titiknya itu. Dan itulah yang terjadi waktu Yakub bergulat dengan malaikat ini, malaikat perjanjian. Dan ini diulang dalam Hosea lebih jelas. Baru, dalam Hosea inilah ada kata menangis. Kalau di Kejadian enggak ada. Coba kita bacakan Hosea 12 ayat 4-6. Di dalam kandungan ia memegang tumit saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Iya, dalam kandungan ia memegang tumit saudaranya. Bahasa Indonesia menipu saudaranya. Ini terjemahan yang ya saya katakan over. Di kandungan ia menipu saudaranya. Di kandungan ia memegang tumit saudaranya. Waktu mau keluar itu. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. By his strength he had power. Ya, dengan kekuatannya dia mempunyai satu power, kekuatan. Saat kapan? Saat gumul dengan Allah. Dan saat gumul dengan Allah itulah dia justru kesakitan. Bayangin kalau sudah gumul sama api. Apa enggak kena api? Nah, kekuatan apa toh? Waktu saya berdoa Tuhan, apa maksud Tuhan? Inilah kekuatan dalam megang anugerah perjanjian. Jadi dia tidak mau melepas janji Tuhan ini. Karena itu dikatakan malaikat perjanjian. Ya, itulah yang membuat kitab Hosea menulis dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Jadi dia, Tuhan, aku tidak mau melepas. Aku ingin engkau memberkati aku. Ya, saudaraku bayangin kalau orang betul-betul mau dihajar Tuhan karena salah. Dan dia nerima. Saya dulu teringat dengan cerita emak saya. Emak saya berkata, saya punya anak-anak. Salah satu anak yang paling saya kadang-kadang kalah. Padahal kalau yang lain bertengkar sama emaknya gitu, wah mereka sepertinya yang bantah gitu. Tapi satu ini enggak. Begitu dipukul, malah dia dekat. Mau bawa tongkat malah dekat no. Emak berkata, waktu saya mau pukul itu saya enggak tega. Tapi tetap saya pukul. Tapi saya enggak tega untuk, wah keras. Ya coba kalau saudara mau dipukul malah lari gitu.
Orang tuanya kan bisa emosi. Kalau dekat bisa disambetnya lebih keras, betul nggak? Seperti itu. Ya, encik saya itu lalu dia dekat gitu. Mas saya berkata, waduh aku nggak bisa mukul keras. Nah begitu dengan Tuhan. Justru ini dilakukan Yakob dengan kelemahannya. Ya, karena pangkal pahanya kan terpelecok. Pangkal pah ini kekuatan yang paling kuat. Karena itu, dalam kelemahannya dia mohon belas kasihan pada Tuhan. Menangis. Dan saat itulah kata Tuhan, engkau menang. Engkau menang. Jadi berdoa dalam kelemahanmu. Justru engkau dapat problem, pencobaan, hinaan, mungkin ada masalah keluarga, kan begitu ya. Kita kadang-kadang kalau ada masalah, lalu kita itu mau pakai emosi, habis deh. Ya, saya mohon keluarga-keluarga, kalau Anda mengalami hal kadang-kadang menyayat, coba. Itu saat-saat di mana engkau tetap pegang janji Tuhan. Yang pernah Anda terima. Makanya betapa pentingnya, saudara lebih dulu mendengar janji-janji Tuhan dan saudara terima. Seperti Yakob. Sebelum ini, dia sudah mendengar janji Tuhan di Betel. Dulu waktu dia berangkat. Dan itu dia pegang. Sampai di tempat mertuanya, dia mendengar suara Tuhan, kembalilah. Aku akan berbuat baik kepadamu. Nah dia pegang lagi. Itu janji Tuhan itu mesti kita pegang. Ya, jadi saya tuliskan, waktu saya ketik ini, Tuhan omongan apa ya yang tepat? Ini, berdoa dalam kelemahan, namun tetap pegang perjanjiannya yang pernah kita terima. Nah ini yang membuat kita bisa menang dalam berdoa. Dalam kelemahanmu, engkau tetap pegang janji Tuhan. Engkau kalau perlu berseru, menjerit pada Tuhan, Tuhan genapilah. Genapilah. Janjimu pasti genap, pasti terjadi. Saudaraku, kalau orang terus berorientasi pada janji Tuhan, Tuhan itu gak bisa lari. Dia pasti menggenapi. Karena itu apa yang perlu kita ubah. Bukan masalahnya kita ubah. Hati kita yang kita ubah. Seringkali kalau ada masalah, kita ingin masalah itu yang diubah. Tapi mari, kita mengubah hati kita. Minggu depan saya katakan, bagaimana perubahan paradigma, pendirian dari Yakob. Sebelum dia mengalami pergumulan, dan sesudah jauh berbeda, bertolak belakang, berubah total. Kenapa bisa berubah? Sikap hati. Mari kita mohon anugerah Tuhan, Tuhan ubah hatiku ini. Supaya hatiku ini bisa berubah. Bukan masalahku, tapi hatikulah yang harus berubah. Tuhan tolong supaya hatiku bisa berubah Tuhan. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku
Seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadi baru. Ini doaku. Engkau penjunan, Engkau penjunan ku tanah liat. Bentuk Tuhan, bentuk jadi baru. Ini doaku. Mari kita berdiri, katakan, Tuhan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti Kau Yesus. Engkau penjunan, Engkau penjunan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bentuk jadi baru. Ini doaku Tuhan. Ini doaku. Katakan pada Tuhan, Engkau penjunan, Engkau penjunan, Engkau penjunan. Kami tanah liat, bentuk Tuhan jadi baru. Bentuk jadi baru. Ini doaku. Ini doaku. Katakan, Engkau penjunan, Engkau penjunan. Yes Tuhan. Bentuk diri kami Tuhan, bentuk jadi baru. Ini doaku. Ini doaku. Bentuk jadi baru. Bentuk jadi baru. Ini doaku. Bentuk jadi baru Tuhan, bentuk jadi baru. Ini doaku. Ubah hatiku, seputih salju Tuhan, seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku, seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus. Utarakan kepada Tuhan, seperti Kau Yesus. Maka kita semua mau diubah oleh Tuhan. Undang Roh Kudus. Seperti Kau Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah kami. Kira samaku. Yes Lord.
Yes, Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Shikarabalaba. Jamah hati kami Tuhan. Jamah. Ya Tuhan, terus bersihkan hati kami. Jikalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di matamu, kami katakan kami rela disingkirkan. Dan biar kami Tuhan berkata kehendak-Mu jadi. Melalui proses kadang-kadang menyakitkan kami, membuat kami menangis. Namun demi kebaikan kami percaya apa yang Kau lakukan selalu untuk kebaikan kami. Karena Engkau Tuhan yang baik. Dan kami deklarasikan Kau Tuhan yang sangat baik. Engkau akan adakan pemulihan demi pemulihan, supaya kami Engkau katakan Engkau menang. Engkau menang. Engkau menang. Karena Engkau bersandar pada janji-Ku. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkaulah malaikat perjanjian yang kami harus gumul supaya kami pegang janji-Mu. Kami tidak akan melepaskan janji-Mu. Bahwa kami akan dibarui. Itu janji-Mu. Kami dibarui dari hari ke hari. Sampai kemuliaan serupa dengan Kau. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu. Engkau tolong mereka yang dalam problem, supaya mereka betul-betul mengalami penanganan Tuhan, sampai rohani mereka mengalami perubahan melalui apa yang kami dengar. Terima kasih. Berkati juga pemerintahan kami. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, semua yang Kau berkati, dan kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai Maranatha, sampai kita berjumpa muka dengan muka dengan cemerlang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini, dan semua kita yang percaya berkata bersama amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.